Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Official, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazid. Yang kami rindukan, yang kami banggakan, Al-Ustaz Abdul Somad, ahlan wa sahlan bihudurikum di Masjid Kebanggaan Jawa Barat, Masjid Raya Al-Jabar. Saya tuliskan sebaik pantun 5 menit yang lalu. Ketupat kentang dimakan dengan salad, dijual di pasar di hari Jumat. Selamat datang yang dirindukan Ustaz Abdul Somad di Masjid Al-Jabar Kebanggaan Jawa Barat. Izinkan saya melaporkan sebuah pengetahuan. Luas areal Masjid Raya Al-Jabar ini kurang lebih 25 hektar. Setengahnya adalah air, karena ada danau yang kami bangun untuk mengendalikan banjir di wilayah timur Kota Bandung. Masjidnya sendiri terbagi 2 lantai. Di atas tempat ibadah sholat sampai ke alun-alun, di arah sana kurang lebih menampung maksimal 40.000 jamaah, sampai ke pinggir-pinggir dan lain sebagainya. Kemudian di lantai bawah kami membangun museum dan galeri Rasulullah. Ini pertama di Indonesia, full digital, dari sejak Nabi lahir di tahun gajah sampai Haji Wada wafatnya, Islam masuk ke Nusantara dan Islam masuk ke Jawa Barat kami tampilkan. Ada prototipe rodoh di Nabawi juga di bawah kami bangun, dan masjid-masjid tradisional Jawa Barat juga ada miniatur yang kira-kira begitu, termasuk simulasi digital Isra Miraj, bagaimana Nabi ke Masjidil Aqsa dan melakukan Mi'raj ke langit, kami juga ada simulasi. Ini bangunan ramah lingkungan. Kalau kita lihat ke atas Bapak Ibu, itu ada lubang-lubang cahaya. Kalau nanti jam 7, jam 8, cahaya matahari dengan hangat akan menyinari ruang sholat ini, sehingga sangat hemat listrik. Yang kedua, Bapak Ibu suka bertanya, ini tiang-tiang apa? Ini tiang-tiang AC, karena untuk hemat energi tidak seluruh ruangan ini perlu dikasih pendingin, cukup dari atas kepala manusia ke bawah kira-kira, sehingga biaya AC-nya cukup hanya 1/4-nya saja. Kemudian ada Al-Quran di sini, mohon tidak dibawa pulang, cukup dibaca di tempat. Kalau mau beli dijual online, karena sudah
ada yang dengan inisiatif membawa pulang 7.000 eksemplar. Saking cintanya pada Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, di luar ada 4 minaret atau menara. 4 minaret ini Ustaz inspirasi dari sifat Rasul. Ya, ini ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah, menandai semangat teladan Rasulullah. Di atasnya ada seperti gedung sate, ya, khasnya Jawa Barat. Kalau di gedung sate, satenya 6, merefleksikan 6 gulden biaya pembangunan gedung sate zaman kolonial. Kalau di sini 5, mewakili rukun Islam kita yang menjadi panduan kita dalam berislam kita. Baik, marilah kita simak kajian dari guru-guru kita dan terutama guru yang sudah hadir pada pagi hari ini, Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC DGSA PhD atau yang lebih kita kenal dengan Ustadz Abdul Somad. Untuk itu, para guru kami mohon persilakan ke depan untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Takbir! Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Jabar juara. Alhamdulillah Jabar juara. Mengapa jawabannya mesti alhamdulillah? Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bisa dibawa mati menghadap Allah. Maka segala sesuatu diawali dengan alhamdulillah. Hari ini kita bisa hidup, kita awali kehidupan kita dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Diberikan rezeki alhamdulillah. Quran hilang 7.000. Innalillah. Insyaallah mudah-mudahan diganti dengan lebih banyak lagi. Jawa Barat juara itu memotivasi karena kita disuruh untuk selalu bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan orang mesti selalu bersaing. Insyaallah Jawa Barat akan selalu menjadi juara. Kenapa ditutup dengan Allahu Akbar? Karena orang yang juara itu muncul egonya, bangganya, saya yang besar, maka dia tutup dengan Allahu Akbar. Walaupun yang juara itu Jawa Barat, tapi yang besar itu tetap Allah. Karena kalau tidak kita akan merasa akulah yang paling besar, maka ditutup dengan Allahu Akbar. Alhamdulillah Jawa Barat juara, Allahu Akbar. Ustaz dapat penjelasannya dari siapa? Iya, saya jelaskan aja sendiri. Kalau benar alhamdulillah, kalau tidak benar mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak raja membeli katun. Katunnya bergambar janur. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dipakai Bapak Gubernur. Itu sekedar membalas saja. Karena tradisi berpantun ada istilah menyambut, kalau tidak dijawab berarti tidak hormat. Saya duduk satu majelis dengan Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi. Pernah, selalu, sering di TV saya datang ke pondok pesantren beliau. Saya duduk dengan Kang Edwin. Pernah, setiap saya ke Bandung ketemu dengan beliau. Saya duduk satu majelis dengan Bapak Dr. Muhammad Ridwan Kamil. Pernah satu majelis, cuma jauh.
Tapi satu majelis dengan mereka bertiga baru di Masjid Al-Jabar. Allahu Akbar. Hebatnya orang Jawa Barat, setiap ada nikmat langsung Allahu Akbar. Saya rasa dari seluruh kabupaten, kota, provinsi di Republik Indonesia, satu-satunya yang bisa ngasih nama masjid pakai Asmaul Husna sesuai dengan nama provinsinya cuman Al-Jabar. Saya sudah coba cari-cari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, cobalah cari provinsi. Misalnya kami di Riau mau buat provinsi, mau buat nama masjid provinsi, Masjid Raya pakai Asmaul Husna, Ar-Riau, enggak ketemu. Capek juga nyarinya itu. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Ini saya tidak sapa satu-satu. Ada Bapak Direktur PJB Syariah, ada Bapak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tausiah di Masjid Kebanggaan Sumatera Barat di Kota Padang, masjid yang unik, satu di antara 10 terunik di dunia, bisa dicari beritanya. Dan itu yang menggambar, yang mendesain adalah Kang Emil, Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil. Allahu Akbar. Jadi saya ini orangnya suka penasaran, termasuk yang di Masjid Palestina itu juga, termasuk Masjid Al-Jabar, itu nggak ada kubahnya. Masjid yang di Sumatera Barat nggak ada kubahnya, masjid ini juga nggak ada kubah bulan. Masjid yang ada di Palestina juga. Betul kata Kiai Jujun Junaidi, masjid yang beliau buat itu gambarnya unik-unik. Lama saya berpikir, mana kubah? Rupanya kubahnya sudah ditumpuk di Makassar. Ditumpuk kubah semua, 99 kubah semua. Jadi kalau kita cari-cari ketemu juga jawabannya. Saya tanya beliau, saya pikir sendiri, oh kubahnya sudah ditutup. Dan ternyata memang Masjid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali membangun masjid itu memang nggak ada kubahnya. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma yang dianyam, lantainya pasir, dindingnya labin, yaitu tanah liat yang dijemur kering. Jadi masjid Nabi itu nggak ada kubahnya. Jadi kalau kita pakai definisi, jika tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membuat kubah itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fitnah. Jadi bid'ah yang paling besar yang masjid Kubah 99 itu. Jadi arsitektur Islam itu mengalami perkembangan yang luar biasa dengan perjalanan umat Islam. Ketika Islam sampai ke Mesir, dibawa oleh seorang gubernur bernama Amr bin As, menyeberangi Laut Merah sampai ke kota Fustat. Disitulah makam Imam Syafi'i sekarang yang berubah menjadi kota Al-Qahirah. Orang Barat susah menyebut Al-Qahirah, disebut dengan Kairo. Maka mereka melihat di pantai laut Mediterania itu ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manarah, satu tiang di tepi pantai Samudra Mediterania. Kota itu didirikan oleh seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama Alexander the Great. Maka kota itu diberi nama Alexandria. Jadi kalau saya membuat satu kota, nanti saya buat namanya Somalia. Alexandria ini kota didirikan Alexander the Great, 200 km dari Kairo. Yang nggak percaya berangkat ukur sendiri. Maka di situ ada tiang tempat api di tepi laut supaya bahtera di tengah malam yang mendarat tahu bahwa sudah dekat kota. Kita menyebutnya mercusuar, dan orang Arab menyebutnya manara.
Ketika Islam sampai, umat Islam melihat, oh ini bagus sekali, ini bagus sekali menara ini. Akhirnya diangkat, diletakkan di samping masjid, apinya dibuang. Maka jadilah dia menara tempat azan. Muazzinnya naik ke atas mengumandangkan azan. Jadi membuat menara itu bid'ah, karena Nabi nggak buat. Apalagi menaranya di dalam masjid, banyak sekali menaranya. Yang ternyata ini bukan tempat api, tapi tempat angin. Ini AC guys. AC tidak perlu lebih dari atas kepala, cukup dari bawah supaya dingin dan hemat energi 25%. Ustaz tahu dari mana? Kan ada kata sambutan kan ini. Artinya apa? Bahwa arsitektur itu diatur oleh Nabi. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Masalah dunia kamu lebih tahu. Dulu Bilal itu azannya di atas satah atap rumah. Karena atap rumah mereka tidak begini, karena tidak ada hujan lebat, datar saja rumah orang Arab. Naik Bilal ke atas. Tapi begitu ada tempat yang lebih tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas, berkumandang azan, suara lebih menggelegar. Nabi tidak mengatur masalah bangunan ini. Selama dia baik, silakan. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Bizantium diambil dari nama salah seorang kaisar Bizanti, maka disebut kekuasaan itu Bizantium. Tradisi mereka membuat atap dengan tiang melengkung. Tiang yang biasanya lurus dibuat melengkung. Dengan tiang melengkung itu manfaatnya tidak ada tiang di tengah yang memutus shaf, sehingga umat Islam melihat ini bagus sekali. Akhirnya dijadikan kubah yang pada awalnya tidak ada Masjid Nabawi itu pakai kubah. Ketika Islam sampai ke Bizantium, ke Romawi, ke Eropa, kalau kita lihat bangunan masjid yang dirubah oleh Muhammad Al-Fatih, yang sebelumnya bangunan yang didirikan oleh Kaisar Konstantin, kota itu bernama Konstantinopel. Konstantin menaklukkan kota itu saat umurnya 21 tahun. Begitu juga dengan seorang panglima perang, Tariq bin Ziyad, menyeberang menundukkan Eropa, umurnya 20-an tahun. Usamah bin Zaid ketika diangkat Nabi menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid menjadi penakluk 18 tahun. Muhammad Al-Fatih menjadi penakluk 21 tahun. Kamu umurnya berapa? 22. Ustaz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Hai guys official.